Banyak pahlawan dikenang karena pedang mereka, tapi ulama ini memenangkan perang terbesar dalam sejarah hanya dengan menolak untuk membenarkan penguasa. Di abad ke-9 Masehi, kekhalifahan Abbasiyah berada di puncak kejayaannya. Namun, di balik kemegahan istana Baghdad, sebuah krisis teologi yang mengancam akidah jutaan umat sedang dipaksakan dengan pedang dan cambuk. Di tengah badai ini, berdirilah seorang pria yang tidak memiliki pasukan, kekayaan, atau jabatan. Namanya adalah Ahmad bin Hanbal. Ia tidak mengangkat senjata, namun keteguhan hatinya dalam diam menjadi benteng terakhir yang menyelamatkan kemurnian ajaran Islam dari penguasa yang tiran. Tragedi ini dikenal sebagai peristiwa Mihna, sebuah masa inkuisisi kelam di mana penguasa saat itu memaksa para ulama untuk menyetujui doktrin filsafat asing bahwa Al-Quran adalah makhluk ciptaan, bukan firman suci Tuhan yang abadi. Khalifah menggunakan seluruh kekuatannya untuk membungkam siapa saja yang menolak paham ini. Penjara dipenuhi oleh para ulama yang menolak tunduk. Banyak dari mereka akhirnya menyerah karena siksaan yang tak tertahankan atau memilih pura-pura setuju demi menyelamatkan nyawa. Namun, Ahmad bin Hanbal menolak untuk bergeser walau 1 inci. Baginya, membenarkan penguasa dalam hal yang salah adalah pengkhianatan terhadap kebenaran dan umat. Keteguhannya dibayar dengan harga yang sangat mahal. Selama bertahun-tahun, Ahmad bin Hanbal diseret ke dalam penjara bawah tanah yang gelap, diikat dengan rantai besi yang berat, dan dicambuk hingga punggungnya bersimbah darah. Dalam setiap cambukan, para algojo menuntutnya untuk mengucapkan 1 kalimat pembenaran atas doktrin penguasa. Namun, ia memilih untuk diam dan menahan rasa sakit yang luar biasa. Ia tahu bahwa jika ia, seorang ulama besar yang menjadi panutan masyarakat, menyerah pada tekanan tersebut, maka jutaan orang awam akan ikut tersesat. Diamnya bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk perlawanan paling epik yang menggetarkan pilar-pilar kekuasaan tirani. Kabar tentang ketahanan dan penderitaan Ahmad bin Hanbal menyebar bak api yang membakar padang rumput kering ke seluruh penjuru dunia Islam. Setiap tetes darah yang jatuh dari tubuhnya justru semakin menyuburkan keyakinan dan simpati masyarakat luas. Orang-orang di pasar, di masjid, hingga di pelosok desa membicarakan keberanian seorang pria yang rela hancur secara fisik demi mempertahankan akidah mereka. Penguasa yang awalnya berharap dapat menghancurkan pengaruhnya, justru tanpa sadar telah menjadikan Ahmad bin Hanbal sebagai simbol kebebasan berpikir dan perlawanan terhadap penindasan intelektual. Ia membuktikan bahwa otoritas politik tidak memiliki hak untuk mendikte hati nurani dan keyakinan spiritual seseorang. 3 pergantian khalifah terjadi, namun tidak ada satupun dari mereka yang mampu mematahkan pendirian Ahmad bin Hanbal. Meskipun tubuhnya semakin menua dan melemah akibat siksaan yang terus-menerus, benteng jiwanya tetap utuh dan tak tertembus. Para penguasa tersebut akhirnya menyadari sebuah kenyataan yang pahit bagi mereka. Mereka bisa merantai tubuhnya, mereka bisa mengoyak kulitnya, namun mereka tidak akan pernah bisa menaklukkan pikirannya. Penolakan diam dari sang ulama telah memenangkan peperangan opini publik. Otoritas moral yang dimilikinya jauh melampaui otoritas politik sang khalifah, membuat istana terlihat kerdil di hadapan keteguhan seorang cendekiawan. Pada akhirnya, kebenaran menemukan jalannya. Khalifah baru yang naik tahta, Al-Mutawakkil, menyadari kesalahan para pendahulunya. Ia mengakhiri masa inkuisisi Mihna dan membebaskan Ahmad bin Hanbal dengan penuh penghormatan. Ketika pintu penjara itu terbuka, sang ulama melangkah keluar bukan sebagai pria yang hancur, melainkan sebagai pahlawan besar yang telah menyelamatkan keyakinan umat. Jutaan orang menyambutnya di jalanan Baghdad dengan derai air mata dan doa yang menggema ke langit. Tanpa perlu menghunus pedang atau menumpahkan darah musuhnya, Ahmad bin Hanbal telah memenangkan salah satu perang ideologi terbesar dalam sejarah peradaban Islam. Warisan yang ditinggalkannya tidak berhenti pada peristiwa tersebut. Keteguhannya dalam memegang prinsip, kehati-hatiannya dalam beragama, dan penguasaannya yang luar biasa terhadap ilmu hadis melahirkan madhab Hanbali, salah satu dari 4 aliran hukum utama dalam Islam Sunni. Ribuan murid datang dari berbagai penjuru bumi untuk mencatat fatwa dan pelajarannya. Hingga hari ini, madhab tersebut terus dianut oleh jutaan umat muslim di seluruh dunia, menjadi pilar penting yang menjaga kemurnian ajaran Islam. Setiap kali nama madhab Hanbali disebut, sejarah akan selalu teringat pada keteguhan seorang pria yang menolak untuk menjual keyakinannya demi keselamatan duniawi.
Kisah Ahmad bin Hanbal adalah pengingat abadi bahwa kekuatan sejati tidak selalu terletak pada kekerasan atau senjata, melainkan pada keteguhan hati dan keberanian untuk berdiri tegak di pihak yang benar meskipun seluruh dunia menentangmu. Di era di mana kebenaran seringkali dikorbankan demi kekuasaan dan kenyamanan, warisannya mengajarkan kita tentang arti penting integritas dan kebebasan intelektual. Sang pahlawan diam ini telah membuktikan bahwa satu orang yang menolak untuk menyerah pada kezoliman sudah cukup untuk mengubah jalannya sejarah dan menerangi jalan bagi jutaan orang lainnya, melintasi ruang dan waktu hingga ke masa kini.